mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Haji Buya kami, yaitu Bapak Haji Muhammad Hakim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran bil qara'atil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Kaum muslimin jemaah subuh yang berbahagia, saya ketika ujian dokter kemarin itu ada satu yang berat saya menjawabnya, karena ada kaidah fikih yang menyatakan taghayyurul hukmi bitaghayyuril azman wal amkan. Jangan beda ya. Nah itu penguji-pengujinya membahas itu. Artinya perubahan hukum itu disebabkan oleh karena berubahnya tempat dan waktu. Jadi pertanyaannya, bisa hukum berubah-ubah? Ternyata bisa, hukum bisa berubah. Satu lagi kita mengatakan taghayyurul fatwa bitaghayyuril azmani wal amkan. Fatwa juga akan berubah dengan berbedanya tempat dan berbedanya waktu. Bagaimana membuktikannya? Apa buktinya bahwa hukum itu bisa berubah? Yang tidak bisa berubah itu hanya akidah. Sekali la ilaha illallah sampai hari kiamat pun tetap la ilaha illallah, tidak bisa berubah. Tapi kalau hukum bisa berubah. Tapi tidak pula semua hukumnya ini yang berubah. Ada hukum tertentu. Misalnya pada kita hormat dulu ziarah kubur dilarang awalnya oleh Rasulullah. Pada awal-awal masa jahiliyah waktu di Mekah tidak boleh ziarah kubur, haram hukumnya. Nah, akhirnya setelah pindah ke Madinah, kan tempatnya beda itu. Mekah dan Madinah. Waktu di Mekah Rasulullah hanya menanamkan tauhid. Kalau di Madinah sudah mulai menanamkan hukum. Nah, sampai di Madinah, apa kata Rasulullah? Sekarang pergilah kamu ziarah kubur. Dengan ziarah kubur itu akan mendekatkan dirimu kepada mengingat akan kematian. Melihat kubur, kita akan teringat, kita akan seperti itu juga. Itu nasihat yang diam bagi dirimu. Kubur itu kan diam saja, tapi dia memberikan nasihat kepada diri kita. Pergilah, fazaru, pergilah sekarang untuk ziarah kubur. Nah, kan berbeda hukumnya. Kenapa? Berbedanya waktu dan berbedanya tempat. Nah, itu Rasulullah sendiri yang melakukan. Yang kedua, dulu pada awalnya disyariatkan kurban itu hanya boleh 1 hari dari kurban domba kita. Ya, sudah itu harus diberikan kepada tetangga atau tidak habis. 2 hari boleh lama, 3 hari. Tidak boleh lebih. Haram hukumnya kalau lebih dari 1 sampai 3 hari. Awalnya, setelah itu apa kata Rasulullah? Bolehlah engkau menyimpannya lebih daripada waktu itu. Kenapa? Sekarang sudah banyak orang berkorban, kata Rasulullah. Awalnya tidak boleh nyimpan lama-lama. Sekarang nyimpan dalam kulkas sampai sebulan pun tidak apa-apa. Iya kan? Orang sudah banyak berkorban. Yang penting haknya fakir miskin, orang susah, jangan sampai tidak diberikan. Entah
yang diarah maka nanti. Nah, itu perubahan. Kemudian yang ketiga ada perubahan lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mempunyai dua fatwa. Kalau ketika di Mesir fatwanya sudah tetap ada satu fatwa. Tetapi ketika dia pindah ke Mesir dari Baghdad pindah ke Mesir, sampai di Mesir berbeda lagi fatwanya. Fatwa yang lama tidak dipakai lagi, terjadi perubahan. Itu namanya taghayyurul fatwa bi taghayyuril amkan wal azman. Perbedaan fatwa Imam Syafi'i dan fatwa imam-imam yang lain disebabkan berbedanya waktu dan zaman. Nah, begitu kita. Nah, sekarang bagaimana? Terjadi apa tidak? Tetap saja terjadi. Dulu yang dizakatkan cuma apa? Gandum ya, gandum, kurma. Sekarang seluruh apapun kegiatan dizakatkan. Sawit itu bid'ah juga kita itu menzakatkan sawit. Karena Nabi tidak pernah menzakat sawit. Tapi kalau kita zakatkan, ya hasil sawit, jangan sawitnya dikasih sama orang miskin. Di sawitnya zakat saya jangan hasilnya. Itu tidak bid'ah. Ya, kenapa? Karena itu namanya kias. Jadi perubahan zaman. Nah, kemudian orang banyak pelihara ayam potong. Mana pernah Rasulullah zakat ayam? Pernah? Coba lihat dalam hadis. Rasulullah zakat ayam tidak ada. Zakat ayam tidak ada. Nah, kalau di Indonesia ini ayam putih itu yang paling banyak. Iya kan, ayam potong. Nah, jangan ayam yang dizakatkan, hasil dari ayam yang dizakatkan. Bid'ah juga tidak. Karena tidak pernah dibuat oleh Rasulullah. Yang dikatakan bid'ah itu suatu perbuatan yang menyangkut dengan ibadah, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah mencontohkan bagaimana zakat sapi, bagaimana zakat ayam potong, zakat gaji pengacara, zakat gaji dokter. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu namanya kias. Dalam Al-Quran disebut fa'tabiru ya ulil absar. Kiaskanlah, wahai orang-orang yang punya otak. Masa petani saja yang punya penghasilan padinya sedikit dia zakat, dokter yang punya penghasilan begitu banyak, ayam potong begitu banyak, kita masa tidak zakat? Itu kata Rasulullah, ambil. Di dalam ayat Al-Quran ada yang mengatakan mimma kasabtum, apapun usahamu zakatnya, termasuk zakat gaji pegawai negeri. Kalau itu beda juga ya, pegawai negeri tidak ada pada masa Rasulullah. Sekarang ada, lalu kita buat. Bukan kita buat, ada isyaratnya di dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar. Kiaskanlah, pikirkanlah hai orang-orang yang mempunyai otak. Tetapi memikirkan jangan preman, yang memikirkan jangan orang-orang awam. Yang memikirkan itu, yang berijtihad itu adalah orang-orang alim. Mereka itu disebut dengan mujtahid. Pekerjaannya itu disebut dengan ijtihad. Jadi orang bertanya kepada saya, Pak, kok orang kuliah tentang Islam pada S1, S2, S3, kenapa sampai begitu? Apa yang dipelajari di S3 katanya ya? Kaji semua dari buku pas orang, ada sanawiyah aja dan lengkap pelajaran agama. Aliyah itu lengkap lagi. Ini tambah pula S1 dan S2 S3 lagi. Apa yang dipelajari orang di S3 itu katanya ya? Jadi dipelajari dengan doktor dalam bidang hukum Islam, itulah tentang perubahan hukum. Kalau saya pribadi itu tentang larangan memukul anak. Itu menurut HAM Barat, anak tidak sholat tidak boleh dipukul. Itu melanggar HAM. Nah, menurut hukum Barat, anak umur 10 tahun tidak boleh dipukul. Itu terjadi pegawai kedutaan Malaysia di Swedia. Ketika kamu ini lambat sholat, dan mak kasih tahu pukulnya anaknya sakit. Rupanya anak ini baru
termenung dia, pukul sikit oleh emaknya, sampai sekolah masih termenung dia. Lalu datang guru, kenapa kamu termenung? Tadi saya terlambat sholat, hampir saya lupa, dipukul sikit sama emak saya. Nah, oleh guru tadi dilaporkan kepada polisi. Oleh polisi tadi ditangkap bapaknya sama emaknya, ibunya. Lalu dikurung selama 14 bulan. Nah, kenapa? Karena dia tidak boleh memukul anak sama sekali, walaupun sedikit. Tapi kalau hukum Islam boleh sekedar jangan berbekas, jangan tempat yang sensitif, sekedar untuk membangunkannya, bahwa itu penting sekali. Nah, jadi yang diuji untuk dapat doktor itu saya mampukah saya meyakinkan para penguji terjadi pertemuan tentang memukul tadi antara HAM dan hukum Islam, bisa memukul anak nomor 10 tahun yang tidak sholat tapi tidak melanggar HAM, juga tidak melanggar hukum Islam. Pertanyaan penguji itu kepada saya, adakah hukuman fisik itu yang tidak menyakiti? Yang namanya hukum itu memberikan bencana kepada orang yang dihukum, memberikan nestapa kepada orang yang dihukum. Adakah hukum yang tidak mengandung nestapa? Insya Allah ada, Pak Profesor. Saya katakan, kenapa? Ada satu penelitian oleh orang non-Muslim yang berkaitan dengan memukul anak yang tidak sholat. Namanya Marjorie Ganu, Profesor Dr. Marjorie Ganu mengadakan penelitian. Apa katanya? Anak umur 10 tahun, 11 tahun lalu pukul dia tidak sholat sampai akhir hayatnya dia teringat bahwa sholat itu sangat penting. Jadi rupanya teringat lagi, saya dulu pernah dipukul sikit oleh ibu saya tidak sholat sampai akhir zaman, sampai mati dia teringat bahwa penting sekali sholat itu. Jadi penelitian oleh orang Muslim tadi menguatkan mafasid syariah yang dari hadis mengatakan murru auladakum bis sholat, suruhlah anakmu itu sholat bisanya umur 7 tahun. Fadrabuhu bi asrin, boleh diukur, tidak tegas ya kalau tidak sholat umur 10 tahun. Ternyata penelitian Marjorie Ganu tadi sesuai dengan syariat Islam, padahal dia bukan Islam dan tidak tahu bahwa umur 10 tahun itu dibolehkan dalam Islam. Saya yang menemukannya, memperdekatkannya. Ternyata penelitian orang Barat itu akhirnya menunjukkan kehebatan hukum Islam. Jadi katanya anak 10 tahun itu kalau kita pukul sedikit, dia ngaku, oh iya mak, saya telah masalah, lalu dia duduk, dia sholat. Itu katanya akan menimbul sportivitas, dia mengaku dirinya salah. Nah, pemimpin sekarang banyak yang sudah korupsi tidak mengaku dia korupsi, tidak sportif. Nah, anak dari kecil harus dididik. Kalau dia salah mengaku dia bersalah. Oh iya, saya memang salah, kok tidak apa saya hukum. Apalagi hukumannya ringan ya. Nah, jadi jiwa tidak mau lari dari hukum itu akan membentuk jiwa bertanggung jawab, bukan berjawab tanggung-tanggung. Nah, jadi orang yang dihormat, kemudian penelitian Marjorie itu mengatakan itu obat penyakit jiwa bagi anak yang dalam pubertas kalau sholat. Jadi dia sholat teringat dia sholat, lalu ditegur kalau dia terlambat sholat, itu obat bagi dia. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan surat Bani Israil ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Diturunkanlah berbagai aturan di dalam Al-Quran, semuanya menjadi obat bagi orang-orang mukmin. Jadi sholat itu obat bagi orang. Dipukul di sini tidak sholat itu dia sedang berobat, diobati. Obatnya apa? Kejiwaan. Maka di kalangan Islam yang rajin sholat itu remajanya tidak pernah gelisah menghadapi masa pubertas, tenang saja. Tapi kalau di luar Islam
yang didisiplinkan sifat